Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Ramadhani dengan NIM 19042172. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Sosial. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan yaitu tutorial penggunaan SPSS pada penggunaan yang pertama, min, kedua korelasi ganda, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, uji statistik komparatif one sample test dan two sample test, serta chi-square. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS. Nah, kita klik variable view. Nah, pada kolom name yaitu kita tulis menjadi nilai. Nah, setelah itu pada bagian desimal kita rubah menjadi angka 0. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, setelah itu kita masukkan data. Sebelumnya data-data itu telah saya tulis di bagian Excel. Nah, ini data-data dari data-data tersebut kita salin kepada bagian kolom nilai. Nah, ini sudah saya copy pastekan kepada kolom nilai. Setelah itu kita untuk mencari hasil kita klik analisis. Selanjutnya kita klik deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi. Nah, di sini pada kolom nilai kita pindahkan kepada kolom variabel dengan mengklik tanda panah. Setelah itu kita klik statistik. Nah, pada bagian statistik ini karena kita ingin mencari nilai min, jadi kita checklist yang pada bagian min dan standar deviasi. Nah, pada bagian charts kita pilih yang histogram karena kita juga ingin menggunakan histogram. Setelah itu kita klik OK. Nah, hasilnya lagi loading, bisa kita tunggu dulu. Nah, inilah hasil-hasil yang didapatkan dari data-data yang telah kita buat tadi. Maka di sini min yang kita peroleh adalah 8,07 dengan standar deviasi 1,388 dengan jumlah semua nilai yaitu 30. Pertama kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, kemudian kita klik yang variable view. Nah, pada kolom name kita tuliskan di sini yang pertama yaitu X1. Nah, pada kolom kedua yaitu kita buat X2. Nah, dan pada kolom ketiga yaitu kita buat Y. Nah, pada kolom label yang pertama ditulis yaitu kompetensi, yang kedua motivasi, dan yang ketiga yaitu kinerja. Setelah kinerja kita klik yang data view. Nah, di sini sudah ada tertulis X1, X2 dan Y. Nah, selanjutnya kita buka data-data yang sudah ada di Excel. Nah, di sini semua data saya copy dengan Ctrl C, lalu
kita paste ke aplikasi SPSS. Nah, ini semua data-data semua sudah saya pindahkan ke aplikasi SPSS. Kemudian untuk mencari hasil kita klik analyze, lalu setelah itu kita klik yang regression, kemudian klik yang linear. Nah, yang X1 dan X2 kita pindahkan ke kolom independen. Kemudian yang kinerja atau Y pindahkan ke kolom dependen. Kemudian kita klik yang statistik. Nah, pada bagian statistik ini kita centang yang R squared change. Kemudian kita klik continue. Kemudian klik OK. Nah, di sini dapat diperoleh hasil nilai signifikansi exchange yaitu 0,63, yang mana ketentuannya jika nilai signifikansi exchange lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi, dan jika nilai signifikansi exchange lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, sedangkan di sini hasil signifikansi exchange yang diperoleh yaitu 0,63, maka artinya 0,063 lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, untuk melihat tingkat keeratan hubungan tersebut, kita fokus ke nilai R, yang mana R ini disebut juga dengan nilai efisiensi korelasi. Di sini diperoleh hasil yaitu 0,527. Maka derajat hubungan antara kompetensi dan motivasi terhadap kinerja merupakan kategori korelasi sedang, yang mana ketentuannya ada pada yaitu jika nilai person correlation 0,0 sampai 0,20 berarti tidak ada korelasi, dan 0,21 sampai dengan 0,40 korelasi lemah, 0,41 sampai dengan 0,60 korelasi sedang, 0,61 sampai 0,80 korelasi kuat, dan 0,81 sampai dengan 1,00 korelasi sempurna. Karena di sini diperoleh hasil 0,527 maka termasuk ke dalam korelasi sedang. Pertama yaitu kita masuk ke aplikasi SPSS, kemudian klik pada variable view. Nah, pada kolom name yaitu kita tulis yaitu X, dan pada kolom di bawah kita tulis Y. Nah, pada kolom label yaitu pertama kita pada bagian X kita tulis terus, dan pada bagian Y kita tulis partisipasi. Nah, setelah itu kita klik data view, dan di sini sudah ada X dan Y. Nah, selanjutnya kita lihat data pada Excel. Nah, di sini kita copy semua data-data yang telah ada pada Excel. Kita Ctrl C, kemudian kita paste ke SPSS. Nah, inilah hasil yang sudah kita paste pada SPSS. Kemudian untuk mendapatkan hasil, kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian klik linear. Nah, pada bagian terus atau X kita pindahkan ke independen, sedangkan partisipasi atau Y kita pindahkan ke dependen. Kemudian kita klik OK dan tunggu hasil. Nah, di sini diperoleh hasil dari variabel entered yaitu menggunakan metode enter, dan pada tabel model summary yaitu di sini dijelaskan besar nilainya korelasi atau R yaitu sebesar 0,290. Kemudian pada R square atau koefisien determinasi yaitu sebesar 0,84. Dan kemudian pada tabel ANOVA diketahui bahwa nilai F yaitu 2106, dan
dengan tingkat signifikansi yaitu 0,160. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi X terhadap Y. Kemudian pada tabel koefisien yaitu koefisien diketahui nilai konstan sebesar 23.221, sedangkan pada nilai threshold yaitu 0,257. Pertama kita masuk ke aplikasi SPSS, kemudian klik pada variable view. Nah, di sini pada Excel sudah tersedia data-data yaitu terdiri dari X1, X2, X3, dan Y. Kemudian pada bagian NIM ditulis X1, kemudian X2, kemudian X3, dan Y. Nah, pada Excel tadi bahwa di X1 yaitu kita tulis ROA, X2 ROE, dan X3 per serta harga saham Y. Nah, pada kolom label yaitu pertama kita tulis ROA, kemudian ROE, kemudian pers, dan yang terakhir yaitu harga saham. Nah, setelah itu kita klik data view. Nah, di sini sudah ada X1, X2, X3, dan Y. Kemudian kita salin data yang telah ada pada Excel. Nah, kita copy semua data, lalu Ctrl C, kemudian kita paste pada SPSS. Nah, untuk mendapatkan hasil, kita klik Analyze, kemudian Regression, dan klik Linear. Nah, pada bagian X1 kita pindahkan ke independen, X2, dan X3. Sedangkan Y kita pindahkan pada kolom dependen. Setelah itu kita klik statistik. Nah, pada bagian statistik ini kita centang bagian deskriptif, collinearity, dan Durbin. Nah, kita klik continue, kemudian kita klik pada bagian plots. Nah, pada bagian ini kita yang bagian Z-Prit kita pindahkan ke X, sedangkan S-Receipt kita pindahkan ke Y. Selanjutnya continue, dan selanjutnya klik OK. Tinggal menunggu hasil. Nah, inilah hasil yang kita peroleh dari data-data yang telah kita buat tadi. Pertama masuk ke SPSS, kemudian klik pada variable view. Nah, pada kolom name kita tuliskan di sini yaitu hasil. Kemudian pada kolom label kita tuliskan di sini yaitu hasil belajar. Nah, kemudian kita klik data view. Di sini sudah ada hasil. Kemudian kita lihat data pada Excel. Di sini terdapat rata-rata hasil belajar. Kemudian dari data tersebut kita copy
kemudian Ctrl C kita paste ke SPSS. Nah, ini semua data sudah kita paste. Kemudian untuk mendapatkan hasil kita klik analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih bagian explorer. Nah, pada hasil belajar kita pindahkan ke bagian dependent list. Nah, setelah itu kita klik plots dan centang yang normality plots, kemudian continue, lalu OK. Nah, tinggal menunggu hasil. Pada bagian hasil kita langsung fokus ke tabel test of normality, yang mana dapat dilihat bahwa nilai yang didapat yaitu 0,149 lebih besar daripada 0,05, maka data yang diperoleh berdistribusi normal, karena ini berketentuan dengan yang mana jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Maka dari itu 0,149 lebih besar daripada 0,05 maka data yang diperoleh berdistribusi normal. Kemudian untuk menguji one sample test, kita pilih analyze, kemudian klik pada compartments, lalu pilih yang one sample t-test. Nah, pada hasil belajar kita pindahkan ke volume test variable, kemudian kita klik yang bagian test value, kita rubah menjadi 75, yang mana ini akan membandingkan dengan nilai 75. Kemudian klik ya OK. Nah, inilah hasil dari one sample t-test. Nah, dari hasil ini kita fokus ke bagian tabel one sample test, yang mana dapat dilihat bahwa signifikansi 2 min pilot yaitu 0,000, maka jika nilai 2 min pilot lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Pertama, kita masuk ke SPSS, kemudian klik pada variable view. Nah, pada kolom name yaitu kita tuliskan hasil, kemudian di bawahnya kita tulis kelas. Kemudian pada kolom label yaitu ditulis hasil belajar matematika. Kemudian di bawahnya ditulis kelas. Kemudian pada klik none, yang bagian palu kita tulis lambangnya yaitu 1, dan pada label kita tulis di sini yaitu kelas A, kemudian add, dan kemudian palu 2 dengan label kelas B, kemudian add, kemudian klik yang OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke klik data view. Nah, di sini sudah ada hasil dan kelas. Kemudian kita lihat datanya di Excel. Nah, di sini ada kelas A dan kelas B. Kemudian pertama kita copy yang kelas A, Ctrl C, kemudian kita paste di bagian hasil. Kemudian selanjutnya kita copy juga yang bagian kelas B, kemudian paste di bawah kelas A tadi.
Kemudian sekarang kita copy yang bagian kelas A, yaitu kita beri kode dengan angka 1, lalu kita Ctrl C, nah selanjutnya untuk kelas B juga kita copy semuanya, Ctrl C, kemudian kita paste di bawah kelas A tadi. Kita paste di bagian kolom kelas tadi. Untuk melihat hasil tentunya kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian pilih yang independent sample test. Nah, pada yang kolom hasil belajar kita pindahkan ke kolom tes variabel. Nah, kalau kelas kita pindahkan ke grup variabel, kemudian klik define group. Nah, pada grup 1 yaitu ditulis angka 1, dan pada grup 2 ditulis angka 2, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita menunggu hasil, dan dari hasil maka dapat dilihat bahwa sig2 min tilet adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan jika sig2 min tilet lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan B. Sebelum kita masuk ke SPSS, nah di sini sudah tersedia data-data, yaitu hubungan antara jenis kelamin seorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Nah, di sini jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang mana L adalah laki dan P adalah perempuan. Dan laki-laki saya beri kode dengan angka 1, dan perempuan saya beri kode dengan angka 2. Di sini pendidikan terdiri atas S1, S2, S1, SMA, dan diploma, yang mana SMA saya beri kode angka 1, diploma kode 2, dan S1 saya beri kode angka 3. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS, dan pada bagian kolom name yaitu ditulis jenis kelamin atau saya buat dengan JK, dan pada kolom label saya tulis dengan jenis kelamin, dan pada value saya tulis yaitu yang pertama angka 1 dengan kode laki-laki, dengan label laki-laki, kemudian klik yang add, kemudian kalau yang kedua yaitu angka 2 dengan label perempuan, kemudian klik yang add, kemudian klik OK. Nah, kemudian pada tabel yang kedua yaitu saya tulis di sini yaitu pendidikan, dan pada jenis label yaitu saya tulis tingkat pendidikan. Kemudian pada kolom value yaitu saya tulis angka 1 sebagai lambang dari SMA, dan angka 2 sebagai lambang dari diploma, dan yang 3 yaitu lambang dari S1. Kemudian klik OK. Nah, kemudian klik yang data view, kemudian kita lihat data yang di Excel tadi untuk kita copy. Nah, pertama kita copy yaitu kode dari jenis kelamin. Kita Ctrl C, lalu kita pastikan ke SPSS pada jenis kelamin. Nah, selanjutnya kita copy kode pada pendidikan, Ctrl C, kemudian paste di bagian pendidikan. Kemudian untuk mencari hasil kita klik yang analyze, kemudian pilih yang deskriptif statistik, kemudian pilih yang cross tab. Nah, di sini jenis kelamin kita pindahkan ke kolom rows, sedangkan tingkat pendidikan kita pindahkan ke kolom. Kemudian kita pilih statistik, kita centang pada bagian C-square, kemudian continue, lalu klik OK.
Nah, sekarang kita menunggu hasil. Nah, dari hasil dapat dilihat bahwa pada tabel jenis kelamin tingkat pendidikan yaitu terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki SMA terdiri dari 3 orang, diploma 2 orang, S1 4 orang dengan total 9 orang. Sedangkan perempuan SMA 5 orang, diploma 1 orang, dan S1 5 orang. Maka total perempuan yaitu 11, total dari laki-laki dan perempuan semuanya yaitu 20. Kemudian kita lihat pada tabel Chi-square test, yang mana pada nilai SMSIK 2 Min-SIK yaitu memperoleh nilai sebesar 0,687, yang mana nilai SMSIK dari 0,687 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.